يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Naam, pada video kali ini insyaallah kita akan membacakan satu buku karyanya Ustadzuna Firanda Andirja hafizahullahu ta'ala yang berjudul Tafsir At-Taisir Suratul Kahfi. Naam. Jadi kita di sini ingin membahas hukum membaca surah Al-Kahfi secara keseluruhan di malam Jumat atau di hari Jumat. Naam, kita bahas secara umum ada hadis yang menjelaskan anjuran untuk membaca beberapa surah di malam Jumat seperti surah Yasin, Ali Imran, wa suratul Kahfi dan surah Al-Kahfi. Namun seluruh hadisnya itu lemah kecuali hadis tentang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat. Hadis tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat datang dari beberapa sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Khalid Al-Juhani, Aisyah, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Abu Sa'id Al-Khudri. Akan tetapi semua datang dengan sanad yang lemah kecuali yang dari Abu Sa'id Al-Khudri. Bagaimana redaksinya? Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Man qara'a suratal Kahfi lailatal Jumu'ah adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil 'atiq." Artinya adalah barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan memberinya cahaya antara dirinya dengan Ka'bah. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, "Man qara'a suratal Kahfi yaumil Jumu'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Artinya adalah barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah akan memberikan dia cahaya di antara dua Jumat. Maksud dari cahaya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidayah agar dijauhkan dari kemungkaran. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Hadis ini sanadnya sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hanya saja ada dua permasalahan di dalam hadis ini. Yang pertama adalah apakah hadis ini merupakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diistilahkan dengan hadis yang marfu', ataukah hadis ini hanya perkataan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang dimana beliau adalah seorang sahabat. Yang perkataannya dalam istilah ulama hadis disebut dengan hadis yang mauquf. Intinya adalah para ulama berbeda pendapat apakah hadis ini marfu' ataukah mauquf. Mayoritas ulama ahli hadis seperti An-Nasa'i, At-Tabrani, Ad-Daruqutni, dan Al-Baihaqi mengatakan bahwa ini adalah perkataan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi bukan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat jumhur ya. Dan sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa hadis ini adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti pendapat Al-Hafidh Ibnu Hajar dan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahimahullah. Sekalipun kita katakan bahwa yang benar adalah hadis ini perkataan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yaitu adalah mauquf tadi ya, akan tetapi para ulama mengatakan bahwa hadis seperti ini, yaitu walaupun perkataan sahabat, yaitu istilahnya tadi mauquf, namun hukumnya dikategorikan sebagai marfu'. Jadi perkataan sahabat ini dihukumi marfu', jadi seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sedang berbicara tentang sesuatu yang gaib, ya, sesuatu yang gaib. Dan tidak mungkin sahabat ini berbicara dari dirinya sendiri. Dan dia pasti berbicara tentang perkara yang gaib karena dia mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mustahil ya teman-teman, mustahil ada seorang sahabat yang berbicara tentang perkara yang gaib tanpa dia mengetahui dari Rasulullah SAW. Jadi mustahil ya. Kita lihat saja sahabat ini adalah murid dari Nabi SAW. Begitu rajin, begitu semangat dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira tidak mungkin mereka berdusta ya, sok tahu tentang agama ini, karena mereka ini didikan Nabi Muhammad SAW. Dan kalian akan mengetahui seperti apa semangatnya mereka dengan kalian belajar yang namanya itu sirah nabawiyah, atau belajar sirah-sirah para sahabat
dan kalian akan mengetahui seperti apa para sahabat ini. Masya Allah. Di antaranya adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, lanjut. Sehingga ini adalah jenis-jenis hadis yang dikatakan dengan istilah mauqufun lahu hukmu al-marfu'. Hadis yang mauquf yaitu perkataan sahabat namun hukumnya adalah marfu', seperti sabda Nabi SAW. Dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah sanadnya itu sahih. Jadi permasalahan pertama ini kita katakan bahwa ada kemungkinan yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa hadis ini adalah mauquf, akan tetapi hukumnya seperti hukum marfu'. Jadi masih ingat kan? Marfu' dan mauquf. Marfu' itu adalah hadis yang benar-benar Nabi SAW yang mau ucapkannya. Sedangkan mauquf itu adalah perkataan para sahabat. Dan di sini kasusnya adalah hadis ini para ulama berijma' atau bersepakat bahwa hadis ini adalah hadis yang mauquf, yaitu perkataan para sahabat. Tetapi ya para ulama menghukumi hadis mauquf di sini sebagai hadis mauqufun lahu hukmu al-marfu'. Perkataan sahabat yaitu mauquf yang hukumnya itu seperti marfu', seperti sabda Nabi SAW. Naam. Saya rasa itu jelas. Alhamdulillah. Selanjutnya di sini ada pembahasan hadis ya, sanad-sanad hadis yang tentunya tidak saya jelaskan ya, karena saya juga masih belajar juga, tidak berani untuk menjelaskan sanad-sanad ini. Takutnya saya menyesatkan kalian. Astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, kita lanjut ke permasalahan yang kedua pada hadis ini. Aduh, itu bunyi apa lagi? Nah, kita lanjut ke permasalahan kedua pada hadis ini, yaitu apakah lafal hadis yang sahih ini, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi, itu apakah terkait untuk hari Jumat saja ataukah bisa juga dibaca di hari-hari selain hari Jumat, yaitu dibaca secara mutlak. Nah, kata beliau yaitu Ustadz Firanda, yang benar adalah mauquf dan tanpa dikaitkan dengan hari Jumat. Nah, jadi boleh saja dibaca hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, boleh saja. Terus kata beliau, intinya silakan sering membaca surah Al-Kahfi, namun tidak mesti selalu hari Jumat, wallahu a'lam. Dan pendapat beliau ini didasari dengan banyaknya hadis ya, yang tidak saya jelaskan tadi ya, karena saya juga bingung cara menjelaskannya. Karena hadis yang berkaitan tentang surah Al-Kahfi ini ya, faedahnya itu ada yang mengatakan hadis ini berkaitan dengan hari Jumat dan ada juga yang tidak gitu. Jadi yang rajihnya kata beliau adalah tidak mesti selalu hari Jumat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga podcast ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada yang tertinggal teman-teman. Namun meskipun demikian ya, barang siapa yang membiasakan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat baik di siang ataupun malam hari, maka dia tidak mengapa, karena banyak para ulama yang memfatwakan hal tersebut. Hal ini karena bisa jadi menurut mereka tambahan hadis, yaitu tambahan hadis tadi yaitu adalah tambahannya di hari Jumat adalah tambahan yang sahih, atau bisa jadi para ulama memudahkan mereka dalam mengamalkan hadis dhaif jika berkaitan dengan fadilah amal. Di antara ulama yang memfatwakan boleh mengkhususkan membaca surah Al-Kahfi ini pada hari Jumat adalah banyak. Semisalnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan juga Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Hanbali, juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Namun yang paling rajih akan hal ini adalah ya tadi, tidak dikhususkan untuk hari Jumat tok ya. Jikapun ada orang yang mengkhususkan hari Jumat, maka tidak mengapa. Jadi seperti itu. Jadi rajihnya itu tidak mengkhususkan pada hari Jumat. Tetapi jika ada seseorang yang mengkhususkan pada hari Jumat, ya enggak apa-apa. Wallahu a'lamu bisawab. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.